dari banyak negara. Di Indonesia tuh banyak serapan dari bahasa Arab, bahasa Belanda, nggak masalah gitu loh. Bahasa tidak beragama, Bang, paham ya? Gitu. Jadi abang harus mikir, kalau itu betul bahasa surga, abang mesti mikir, sebelum bagindamu itu muncul, di Arab itu jauh-jauh di abad sebelum-belumnya nih, udah ada pagan Quraisy, Kristen Ortodok yang berbahasa Arab. Apakah itu bahasa surganya juga orang Kristen? Kan enggak. Gitu loh Bang, karena dia budaya di sana, Makanya tradisi sana, ya jelas. harus berbahasa itu, gitu loh. Makanya Paham Tuhanku ya? nggak Nah, ini jelas. logikanya dibuka dulu ya. Nah, nah, lanjut Bang. Ini mau ngomong apa lagi? Nando yang Makanya tidak Tuhanku nggak sabaran. jelas. Apalagi Nando. Jadi Tuhan kalian kamu tuh yang harus membuka wawasan gitu ya. Jangan kalau ini kayak Tuhanku ini orang baik. Tuhanku baik, Tuhanmu nggak jelas. Tuhan saya lebih jelas Bang. Dia datang Metode yang memperkenalkan diri. sembilan. Kalau Tuhanmu itu kau yang harus datang ke sana. Nah, kau bilang Tuhan saya nggak jelas. Sekarang saya kasih tahu. Tuhan saya memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya diutus menjadi manusia. Kalian harus nyamperin yang bisa ngapus dosa itu pakai pesawat buatan kafir. Kalau nggak kalian samperin, Mbak, kalian gini, nggak Mbak. bisa ngapus dosa. Siapa yang bisa ke sana? Yang punya duit. Paham ya? Kalau itu harganya ratusan juta, disubsidi pemerintah aja udah 40%, termasuk pajak saya masuk itu. Ya, kau harus Jadi bayar itu menurut 100 jutaan naik pesawat. jadi Kalian nggak akan menurut Mbak bisa. itu, Dengar jadi ya. menurut Enggak, ini Mbak kalian itu bilang Tuhanku nggak jelas, ku jelasin kau. enggak. Oh, Menurut bentar. Mbak, 3 lawan 1, diam dulu lah satu-satu, woi. menurut Mbak itu Dengar. Jadi bahasa siapa mau duluan nih Allah itu Firman? bahasa Ya, Arab gimana gitu. gimana? Menurut Mbak itu Allah itu bahasa Arab gitu. Loh memang ada tulisannya Bang, tadi saya juga baca. Kitab ini diturunkan dalam bahasa ini Arab supaya kalian dapat mengerti. Ternyata banyak yang nggak Nah, ngerti. itu Ya. diturunkan pada masa Nabi Muhammad di Nah Arab. sama aja kalian kan bilang suka sama Terus kami kalau gimana diskusi Musa? nih. Coba mana Gimana bahasa aslinya? Ibrahim? Bahasa aslinya mana? Saya bilang kami itu diterjemahkan ke semua bahasa. Bahasa Bataknya aja ada, bahasa daerah. Bahasa Sundanya ada. Ya bahasa Padang semua. Kami diterjemahkan itu semua bahasa. Sebab Allah mengerti semua bahasa. Kan saya udah Ya jelasin. bahasa Ada orang Ibrani Muslim belum Musa. mengenal Allah. Ya dia ketemu sama Yesus ya. Dia bilang dia ketemu gambarnya itu dia tahu lah itu Yesus katanya dia. Nah, dia bilang kok pakai bahasa Sunda. Dia sampai bingung katanya. Saya bilang itulah Tuhan saya, bisa semua bahasa. Ya. Taurat dan Injil itu tidak bahasa Arab, tapi Allah mengerti. Ya masalahnya di kalian dikatakan bahasa surgawi itu bahasa Arab. Bahasa surga kalian. Bahkan Mungkar Nangkir aja bertanya di siksa kubur. Manro buka. Bahasa apa tuh? Manro buka. Ya kemudian ada kunci jawabannya tuh di Gramedia tuh. Ya siksa kubur. Bagaimana menjawab si Mungkar Nangkir ini ya? Semuanya bahasa Arab. Kalian harus mengakui. Kalian sholat pakai bahasa apa? Syahadat pakai bahasa apa? Ayolah come on. Kalian tuh jujur aja sulit ya. Jujur lah bang. Kalau kami enggak di Indonesia yang bisa percaya Yesus pakai bahasa Indonesia mengucapkannya. Mbak, Ya, Mbak iman tuh gak ngerti sulit nggak? bahasa Indonesia. Al-Quran Dipermandikan. itu Enggak udah nggak usah menjelas. banyak. Al-Quran itu Sedangkan menjelaskan bahasa Arab kalau itu baru ditanya ada abad berapa? Berarti malaikat, sebelumnya Allah nggak siapa ada. Tuhanmu Allah. Tapi Tuhan menjelaskan dalam bahasa Arab. Apa salahnya? Ya udah kalau gitu besok kalian sholat pakai bahasa Indonesia saya mau lihat ya seluruh dunia tapi kalau seluruh dunia sudah Begitu menggunakan bahasa dong. Indonesia atau bahasa kaumnya misalnya di Inggris bahasa Inggris, nah baru saya percaya gitu Jadi loh. begini loh, Mbak. Halo, Apalagi jadi kita ngomong satu-satu ya. Jadi diturunkannya wahyu, diturunkannya kitab suci, itu kan di kesesuaian tempatnya itu kan di bahasa di Arab. Jadi harus menyesuaikan bahasa Arab. Masa iya turunnya di Arab, terus bahasanya pakai bahasa Indonesia?
Mana ngerti itu Loh, nanti loh nabinya nggak apa-apa gitu. dong di kami, makanya waktu misalnya nih Allah saya berbicara dengan Musa itu kan pakai bahasa Ibrani ya, dia terjemahannya semuanya nggak ada Indonesia. Kalau mau lihat terjemahan aslinya bisa kita buka aja kitab Ibrani, itu hebatnya. Jadi langsung aja pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bukan, Tuhan mau ketemu siapa ya itu kan dia penguasa, dia pencipta, masa kita Harusnya bukan. baik. ngikutin. Ini melurus. Meluruskan gini ya, meluruskan biar nggak panjang lebar. Jadi kenapa mesti harus pakai bahasa Arab? Karena waktu itu turunnya Al-Quran itu, Saya turunnya wahyu tahu, kita sana itu juga di Musa turunnya di Arab. sana orang Ibrani, Bang. Musa Iya, tuh sebelum Arab muncul nih, sebelum si apa bagindamu yang ada di Arab, karena kan untuk berarti dia tuh di mempermudah. Israel, pakai bahasa Israel dong. Ayo, kan kau bilang ini turunnya di Arab. Oh, sebelumnya ketemu Musa, Allah mau ngaku ketemu Adam, itu bahasa apa? Tuh, Lah, Nuh itu dia pakai bahasa apa? Kecuali kalau misalnya kita pun nggak bilang, ini kalian nggak sholat dalam bahasa Arab, kalian nggak bilang bahasa surganya Arab, kami bisa paham. Loh sekarang pertanyaannya, sebelum bagindamu dia ketemu, dia itu ketemu sama Musa. Kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Nah, kan jadi lucu. kenapa dipilih pakai bahasa Arab? Lo nggak Pertanyaan tahu. Nah, tadi kan kau bilangnya karena turunnya di sana. Sebelumnya nggak ketemu satu, Musa. Aduh, kalian ini banyak memang luar biasa. alasan. Ampun ya saya nih. Itu nomor satu, banyak alasan. Udah, Banyak itu udah nggak alasan. masuk akal, Bang. Udah kebantah itu. Oh tidak, Oh karena itu baru tidak, oh satu iya. alasan. Kau bilang kenapa dia pakai bahasa Arab karena diturunkan di sana. Pertanyaan saya, sebelumnya dia ke Ibrani. Musa sama bagindamu jaraknya kamu tahu nggak berapa ribu tahun? Hah? Kau tahu nggak? Ini yang nggak masuk akalnya. Musa ke bagindamu aja jaraknya itu 2200-an tahun, Bang. Ya, dan itu Arab belum ada. Paham tidak maksud saya? Nah ini kalian ini nggak berpikir logika ini. Ya, paham nggak maksudnya? Ya, kalian bilang Saya ganti Quran ngomong. diturunkan pakai bahasa Arab karena turunnya di sana. Masya Allah, berarti si Musa Itu nggak alasan satu. dianggap, si Adam nggak dianggap, si Nuh, Ini si Abraham nggak dianggap. ini vokalnya bisa ganti-gantian apa enggak? Kalau nggak bisa ganti-gantian Kemudian saya waktu turun. Musa di Mesir, dia pakai bahasa apa itu sama Firaun itu misalnya. Aduh. Enggak bang, udahlah nggak usah jelasin, gak masuk akal semua. Oh ya udah saya turun. Kalau gitu cuma J, itu. turun aja bang. Oke. Saya udah baca itu, makanya saya bilang nggak masuk akal itu. Percuma dijelasin karena situ ngomong terus gitu tanpa memberi room yang lainnya untuk bicara. Udah saya udah dengar tadi abang bilang diturunkan di Arab karena Itu diturunkan alasan di pertama. Arab. Pertanyaan saya yang abang nggak bisa jawab, sebelum di Arab dia ketemu Musa, dia pakai Nggak bahasa usah. apa? Loh, Oke lah, itu nggak gimana usah sih? perlu saya jawab. Musa ini orang apa bang? Pakai bahasa apa dia? Ah, nggak bisa kan? Itu nggak perlu saya jawab. Nggak perlu saya jawab. Ya nggak usah jawab berarti turun, nggak bisa jawab memang. Semua muslim nggak ada yang bisa jawab kalau udah sampai ke situ. Mereka akan kebingungan akhirnya bilang walahu alam. Tuh. Musa dalam bahasa Ibrani, kenapa? Jadi Musa pakai, jadi tadi kan temen Anda bilangnya gini Mas. Kenapa Quran pakai bahasa Arab? Karena diturunkan di Arab. Nah ini Nah, iya poinnya. betul. Berarti dia tidak menganggap bahwa pernah ketemu Musa ribuan tahun sebelumnya, jauh sebelum ketemu Ya apa yang baginda. tidak menganggap? Kami menganggap. Gitu. Nah ini nggak paham lagi, turun aja lah. Kali aku. Kenapa bahasa itu Loh penting dong, soalnya kalian kan suka nanya begini, Audrey, kalian mesti pakai bahasa Ibrani jauh bahasa aslinya. Saya bilang,
Tuhan saya bisa semua bahasa. Tidak ada kewajiban bagi kami, kalian harus bahasa Ibrani. Karena Tuhan saya tahu, ini agama untuk seluruh dunia. Yang penting paham artinya, bukan bahasanya. Paham ya? Gitu Kenapa loh. kami disuruh untuk bahasa aslinya ada itu agar tidak ada penyimpangan, Mbak. Itu. Kalau Ibrani asli tidak tertulis di kitabmu, Karena kitab kami tebelnya 31.000 ayat, kitab Anda cuma memang 6 ribuan. Itu pun isinya nabi-nabi Israel semua. Nabi bagindamu cuma 4 kali dimention disebut, Bang. Dalam Arab. kurung itu juga dalam Kenapa ada kurung. Arab? Bahkan di kitabmu tidak jelas ini si bagindamu ini silsilahnya dari mana. Harus butuh buku yang lain namanya Sirah Nabawiyah. Itu. Jadi bagindamu ini betul utusan Allah atau enggak? Si Musa dia ketemu di Al-Qasas, dia ngobrol. Baginda nggak pernah. Kalau abang bilang kenapa Ibrani nggak ditulis di kami? Kan saya udah bilang, bagi saya nggak ada kewajiban untuk bisa bahasa Ibrani. Kalau yang mau Itu silakan. tabir, Ke Mbak. satu. Itu Kedua, kitab tabir. kami tebalnya 31.000 ayat lebih. Anda cuma 6 ribuan. Itu pun isinya nabi-nabi Israel. Ya paham ya? Si Musa, si Daud Raja Israel, si Salomo, ya segala Yunus, Yusuf, Isa, Maryam. Masih ada kisahnya. Tetapi bagindamu sama sekali nggak ada. Yes, anak siapa dia? Sebelumnya dia beriman kepada siapa? Nggak jelas, ya. Gitu loh, saya bisa baca lagi di Sirah Nabawiyah. Kalau Yesus, silsilahnya semua jadi satu di situ yang penting, ya. Ini orang tokoh sentral harus ada, ya. Di bawah ini loh, ini yang ditunjuk Allah, misalnya ditunjuk Allah, ini yang ini, ya harus ada dong. Masa lebih banyak si Isa, Musa daripada si bagindamu? Isinya kan lucu ini. Ayo mikir mulai sekarang. Namanya juga Al-Quran kitab petunjuk, Mbak. Petunjuk atas apa? Cuma petunjuk dari dulu, Bang. Cara masuk WC kaki kanan kaki kiri manusia udah pada bisa. Petunjuk apa? Bagaimana cara bikin belendung, maksudnya Hamdan itu hamil. Maksud Dari saya zaman gini loh. Adam nggak ada buku Quratul Uyun udah pada buntiang, Bang. Maksud saya gini loh, Mbak. Bahkan Tadi kan hewan aja yang nggak baca bilang. Quratul Uyun, dia bisa punya anak, Bang. Itu. Maksud Jadi untuk apa petunjuk apa? kenapa Saya di tanya. Al-Quran itu Petunjuk lebih banyak apa? kisah-kisah nabi-nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sendiri? Karena Bagindamu Al-Quran itu ini kan kerjanya tiap hari petunjuk, perang melulu, Bang. Tapi petunjuk nggak untuk tercatat dalam sejarah. umat-umat Nah, saya muslim tanya, bahwa Bang, di zaman mana dahulu ayatnya? ada Di mana? kisah-kisah itu. Dalam sejarah apa ini? Perang Baginda kan ada 60 kali, dia mengikuti 30 kali. Berarti kan tangannya berlumur darah kan? Karena kan dalam perang pasti ada pembunbunan kan? Pertanyaan saya, mana itu kisahnya di sejarah dunia? Ya misalnya kayak dulu Nagasaki dibom, ada sejarahnya. Perang Padri, ada sejarahnya. Nah ini mana sejarahnya orang penting ini? Tokoh umat ini Baginda. Di mana itu ayatnya? Di mana perang di dalam sejarah dunia? Tercatat di mana dia? Loh, kasih tahu dong. Berarti ini nggak go internasional, ini cuma lokal aja, ini lokal. Jangan ketawain Baginda dong, nggak boleh, Bang. Ya, Abang mesti berpikir ini ya. Berpikir keras ya. Kenapa? Iya, saya berpikir keras ini. Jangan Saya minum air keras, tapi bersyukur. berpikir keras. Saya bersyukur adanya Al-Quran itu, adanya terjemahan itu artinya originalnya tidak dihilangkan. Loh, kami juga nggak dihilangkan, Bang. Seharusnya Thank you. kalau memang kalian mengimani Taurat Injil, originalnya ikut sertakan dalam kitabmu. Bang, kalau begitu kan Seperti saya udah Al-Quran bilang. itu. Nih Bang, saya jelasin ya. Kami ada, Bang. Bahkan di ini kitab saya kasih lihat ya. Abang bisa baca?
Ya nih Nggak di dalam bisa. bentar-bentar makanya nggak wajib nih. Mana HP saya satu lagi ya? Saya kasih lihat nih abang. Memang nggak wajib untuk saya, wajibnya Kalau untuk kalau kalian kamu yang wajib, beriman buktinya kalian itu. sholat pakai bahasa Indonesia aja, boleh nggak gitu aja? Ya nih, jangan berbohong. Astaga. Nih bang ya, saya kasih lihat nih. Bentar-bentar, saya kasih lihat supaya abang tahu kan tadi nanya bahasa asli. Lihat nih ya, nih. Tunggu ya, saya kasih lihat nih. Nih abang lihat ya, ini kan bahasa Indonesia nih. Ini kalau saya mau ganti Inggris ada Inggrisnya. Jadi nggak bisa bang dijadiin satu, ayat saya banyak 31.000 lebih. Abang kan cuma 6 ribuan. Nih ke satu ini ya, ini mau bahasa Inggris. Sekarang saya ganti bahasa Ibrani nih. Lihat saya ganti Ibrani nih, Hebrew. Ini saya ganti modern Hebrew. Tunggu ya. Ini kalau saya ganti modern Kalau Hebrew, diketik di situ didengerin. bisa Nah, semua, silakan baca Mbak. kalian. Coba ini. Ini ada gitu loh. Mau lihat manuskripnya juga ada di sana, Bang. Ya, kalau kalian kan nggak ada manuskripnya dibakar sama Usman pada zaman Usman. Nggak ada kalian. Maksud saya Ya, kitab paham ya? yang kitab buku Nih kalian baca aja ini buku Ibrani. atau Mau bahasa kitab apa yang lagi? kamu pegang Mau bahasa itu apa lagi? Bahasa Yunani. Ada Yunani tertempel nih. di bahasa aslinya, Nih Textus bukan bahasa Receptus. Nggak Indonesia usah aja. Maksudnya ketebelan. itu Aduh, lu nggak ngerti-ngerti ketebelan ya hasiku. dijelasin. Lo enggak dong, suka-suka kami dong. Kami nggak patut harus bisa itu, Bang. Hmm, kan saya udah Ya maksud saya jelasin. gitu, Kalian Mbak, kenapa bukan mesti bahasa ngetik Arab Google. doanya? Kenapa doa mesti bahasa Arab? Emang Allah cuma bisa bahasa itu doang? Waktu ketemu Musa dia bahasa apa? Kok di minimal pengikut Musa ini kan berarti bahasa Arab semua kalau yang ikut jadi pengikut bagindamu. Ya, buktinya di Israel itu nggak ada yang orang itu pakai bahasa Ibrani terus apa berdoa pakai bahasa Ibrani gitu. Dia agamanya Muslim nggak ada. Gitu loh bang, maksud saya, paham ya? Maksud saya, ini bahasa ini kenapa harus bahasa Arab? Kalian sholat, syahadat, itu harus pakai bahasa itu, nggak boleh Indonesia. Paham tidak? Makanya kalian ngafalin surat Al-Fatihah, surat kursi, ya, surat meja ada nggak? Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, doa sebelum makan, ya. Segala sebelum tidur, sebelum berjima pun doa penguat zakar pun bahasa Arab, Pak. Ya, itu kalau malam sunnah Rasul, ya kan, malam Jumat, itu kalian kalau berjima, ya, itu berarti mendapat pahala telah membun-bun 70 Israel, Bang. Masya Nggak Allah, Bang. ada. Ada itu, Bang. Apa nggak tahu kah? Doib. Udah Waduh, ditanyakan doib. itu, nggak Kata ada. bagindanya doib. Kalian ini. Berjima hari malam Jumat membunuh. Makanya ada sunnah Rasul. Enggak. Ya bahkan sebelum berjima tuh ada doa namanya doa penguat zakar. Abang berdoa. Tapi ngomong-ngomong teman-teman kalau lagi nafsu doa dulu. Itu gimana itu jadinya ya? Nanti kalau doanya kelamaan gimana itu? Doa penguat zakar. Yang pertanyaan saya tadi, kenapa di Bible-mu tidak ada bahasa originalnya? Bible buku yang kamu pegang, bukan yang di Google. Nih ada ayatnya. Abang baca nggak Al-Baqarah Sertakan itu 187? Bang, baca nih bang di kitab abang. atas Ibrani Al-Baqarah bawa bahasa 187. Indonesia, gitu kan? Al-Baqarah 187 ya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kenapa dikatakan menyenangkan istri? Berjima dengan niat menyenangkan adalah ibadah yang baik. Tapi saya bingung bang, ya. Ini kenapa cewek-cewek muslim itu nggak boleh tidur pakai celana bang? Celana dalam cewek-cewek muslim. Kata Ustadz Halid supaya cepet katanya. Jadi kalian jangan pakai.
Itu ada ayatnya di mana itu Bang kalau di Quran? Tentang celana dalam kayak gitu-gitu. Berjima di Qurratul Uyun, tapi ini ada ini hadis Baihaqi juga ada ini. Kemudian Bang, Abang tahu nggak kalau istri itu tidak mau berjima ya sama suami tengah malam misalnya, nanti itu akan dilaknat sama malaikat sampai subuh Bang. Padahal istrinya mungkin lelah, tabayun dulu dong. Istriku, kamu nggak mau kenapa ini? Saya capek mas, misalnya besok mesti bangun pagi atau tadi saya ada tugas capek. Nggak bisa, pokoknya malaikat melaknat. Nah pertanyaan saya nih bang, kalau misalnya kayak gitu, kalau posisinya sebaliknya, suaminya yang diajak nggak mau suaminya, malaikat laknat nggak? Suami istrinya ngajak berjima, suamiku yuk aku pengen berjima misalnya, suaminya nggak bisa, itu malaikat melaknat nggak? Harus adil dong, masa cuma cewek doang? Halo? Cewek pun harus dijelaskan kenapa dia tidak mau melayani, capek. Ya udah, suami harus ngerti. Nggak boleh bang, harus mau, nanti dilaknat malaikat Ada sampai harus subuh mau. Nggak tahu ajarannya kayak gitu bang. Kalau istri habis lahiran gitu mau dihajar terus, kan nggak masuk akal. Hukum Islam itu sederhana. Logika yang menerima harus disesuaikan dengan akal lah hukum Islam. Ya udah terserah abang lah. Jadi gitu bang, kalau di kami nggak masalah bahasa, maksudnya ya. Mau abang pakai bahasa Arab kek, bahasa itu nggak masalah. Tuhan bisa semua bahasa. Gitu loh bang, ya. Itulah Kan enaknya jadi semua oten. bahasa bisa, tapi lebih indah dengan bahasa aslinya. Kalau gitu boleh nggak abang? Kalau gitu mulai sekarang doa aja pakai bahasa Indonesia, coba Ya diterima nggak doa boleh. abang? Nggak boleh. Boleh. Cuma digabungkan dengan bahasa Arab, misalkan. Nah, kan tetap aja. Gitu. Ya, bagi yang tidak mengerti kan jadi mengerti adanya bahasa Indonesia itu. Sederhana kok. Nah, sis jadinya kan cuma ngerti bahasa Indonesia aja. Yang denger cuma tahu bahasa Indonesia aja, bahasa aslinya nggak dengar. Kan lebih indah Islam kan? Enggak indah orang ini bahasa itu bang. Kalau nggak salah peradaban berdoa Islam itu bahasa baru muncul Ibrani belum dulu, lama bang. Terus Waktu bahasa di zaman Indonesia Adam pindah belum muncul. jadi. Jadi Allah gimana ini bang? Pakai bahasa apa? Ngobrol sama Adam di surga. Waktu di surga pakai bahasa apa? Kemudian waktu sama Musa pakai bahasa apa? Musa ini orang Israel, ya pakai bahasa apa Allah? Katanya Allah ngutus dia, ngasih dia kitab Taurat. Ini pakai bahasa apa ini? Bahasa Ibrani lah kalau Musa bahasa Buktinya, Ibrani. bahasa Ibrani. Tetapi di situ masa si Musa bilang insya Allah? Ada di kitabnya kan insya Allah. bilang Musa kan, bisa bilang insya Al-Quran Allah. tadi kan Padahal kebilang bahasa kan Arab belum muncul. Iya kan? Ini kan Pada aneh nih. umat Islam di Arab, jadi bahasa Nggak Arab. masuk Kalau akal umat ini. Islam diberi Nih ada petunjuk, petasan meledak nih petasan meledak. kalau umat Islam diberi petunjuk di Arab sana dalam bahasa Ibrani, mana mengerti? Sederhana, Mbak. Iya bentar Bang Firman nih. Bang Ade nih mau ngomong apa lagi nih? Ini saya mau nanya, apakah Tuhan berdosa? Apakah Allah kalau Tuhan menyesatkan berdosa? Dikatakan setan Di dalam bukan Allah. surat Al-Hijr ayat 39. Iblis ngamuk sama Ayat Allah karena itu disesatkan oleh Allah. untuk orang Kemudian satu-satu dong gantian. Dia kan nanya, Tuhan saya nggak pernah berdosa, ya. Makanya dia bangkit. Bahkan ada ayatnya mau lihat.
Nah, ayo Dia mana? yang tidak mengenal dosa. Sekarang kau tunjukkan dulu, kau buka dulu ayatmu, ya. Oke. Maryam 83 di situ dikatakan, Allah mengutus tan-ketan untuk menyesatkan orang kafir. Apakah itu dosa? Dan saya tanya dulu. Yang harus Mbak ketahui di ayat itu bahwa orang-orang kafir itu tidak menerima petunjuknya. Bang, saya lagi ya masih ade dulu Oh, bentar. lagi 2 sama Korintus Ade. 5 ini. Dah, aku mau 2 mandi lah. Korintus 5 dikatakan begini. Bentar, Bang. Ya. Kan kau tanya apakah Tuhanmu berdosa? Maksudnya Yesus kan? Ya. 2 Korintus 5 ini ya. Kalau kami pakai ayat, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita manusia, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ya. Jadi dia tidak berdosa. Ya, sekarang aku tunjukkan Oke. kitabmu. Gini, Allah menyesatkan. Ini dosa nggak ini Allah Ini menyesatkan? kontradiksi nih. Ini Allah menyesatkan, dosa nggak? Coba buka Lukas 15 nomor 4. Allah menciptakan belibis, Allah menciptakan tan-ketan setan, iblis ya. Itu dosa apa enggak itu? Kemudian Allah sesatkan. Coba buka Ya, Lukas iblisnya 15 ngamuk-ngamuk. nomor 18. Udah turun aja ini nggak bisa diajak diskusi. Ini saya kasih lihat ya. Ini kau tanya Tuhan saya berdosa enggak? Saya sudah tunjukkan tidak. Sekarang saya tunjukkan di kitabmu. Ini dosa atau enggak ini? Gantian ya. Kau nanya kan tadi. Saya bukain Al-Hijr. Mbak, aku izin mandi ya. Iya, Bang. Sambil dengerin suara Mbak aku mandi. Iya. Di sini dikatakan. Nih, Pak, lihat Pak. Dia tanyakan Tuhanmu berdosa nggak? Ini saya mau nanya juga. Iya, dalam kurung belibis berkata, Tuhanku, karena Tuhan nih telah menyesatkanku. Sungguh, aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ini kan gara-gara Allah yang menyesatkan dia. Iblis berkata, Tuanku, karena engkau telah menyesatkanku. Ini dosa nggak? Halo adek, naik lagi coba. Dosa nggak? Ini ada lagi ayat yang lain ya. Banyak. Nih ya. Kan tadi kau nanya, Tuhanku dosa enggak? Enggak ada dosa dia. Udah aku kasih lihat ayatnya. Nih, sekarang aku kasih lihat lagi. Banyak sekali nih Allah nih. Nih, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami, Tauhid, telah mengutus tan-ketan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Jadi tan-ketan diutus untuk menyesatkan orang kafir. Ini dosa enggak? Dosa enggak? Kami telah mengutus tan-ketan nih. Nih rasulnya setan ini. Nah, kau tadi kan nanya, sekarang udah ku jawab. Ini ada siapa ini? Febri. Ya, aku juga baterainya udah soak ini. Udah 2 jam lebih. Ya, Bang Febri, malam, sore. Sorry. Febri. Iya, ada mau disampaikan, Bang? Kalau Allah berdosa, Tuhan Bapak berdosa nggak? Enggak, Bapak itu terang yang tidak terhampiri, Pak. Allah Nggak ada, itu Tuhan Bapak itu. nggak ada Tuhan Bapak, Allah Bapak. Allah Bapak itulah itu Allah. Allah itu. Enggak, sekarang jawab dulu. Kan tadi dia tanya, Tuhan berdosa nggak? Si teman Anda yang muslim tadi, si Ade. Saya bilang tidak, ayatnya Yesus kan yang dia maksud. Di situ dikatakan dia tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Tuhan Bapak Bentar. Kalau di sini dengan jelas si Allah itu menyesatkan ciptaannya yaitu belibis. Allah kan menciptakan belibis dari cahaya. Kalau Allah kami tidak menciptakan yang jahat. Ya, belibis, tan-ketan, jin adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah kami. Ya. Jadi Bapak mesti tahu ya. Jin semua ciptaan Allah ya. Nah, terus semua ini, Mbak, ya. Tadi apa ya?
Di sini tadi kan udah dikatakan, bahkan kami mengutus tan ketan kepada orang kafir supaya berbuat maksiat. Ini suruhan Allah bukan buat ditobatkan, Iya, Allah itu untuk buat Bapak. maksiat. Allah itu Bapak. Udah turun aja. Allahmu dengan Allahku beda, Bang. Saya tidak menyembah Tuhan negeri Mekah. Kalau Anda di sana, Baginda. Saya menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel yang bisa menampakkan diri. Itu adalah Allah yang roh, bukan Allah yang zat. Ya, jadi udah beda. Yang disembah Musa, Daud, ya bahkan dari Adam itu adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub yang bisa menampakkan diri. Ya, ketemu sama ciptaannya, bisa berbicara langsung, bisa berteofani istilahnya. Kemudian kalau Tuhan negeri Mekah nggak pernah bisa, selalu Jibril, ya kan? Bagindamu nggak pernah ketemu sama ini yang mengutusnya, tetapi setan-setan ketemu. Ya, ini ayatnya. Ya, kami telah mengutus tan ketan kepada orang kafir. Ketemu dia mengutus jadi rasul. Nih. Kalau nggak percaya ya, nih, ini loh ayatnya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus tan ketan kepada orang-orang kafir? Tuh, dia yang utus kepada kami untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Utusan siapa? Allah. Berarti Allah dosa nggak? Ayo, jawab. Coba siapa yang bisa? Ayo, berani jujur hebat. Nah,